kita harapkan jangan kembali lagi ke sini. Antoni Salim jangan kembali lagi ke sini. Usir naga-naga itu. Insya Allah bulan Ramadan adalah syahrul jihad, bulannya perjuangan, syahrul fath, bulannya kemenangan. Maka ayo berjihad dengan segala kemampuan kita untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, mengalahkan penjajah, usir Cina-Cina jahat itu. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Baru-baru ini kembali ormas dari wilayah Banten berorasi dan demo minta kepada pejabat Provinsi Banten tersebut untuk menertibkan daerah-daerah atau pengembangan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Banten. Nah, salah satunya Pantai Indah Kapuk. Dan dalam orasi tersebut, dalam demo tersebut, mereka meminta agar patung naga yang dibangun di Pantai Indah Kapuk 2 itu harus segera dibongkar karena tidak sesuai dengan akidah. Lagi-lagi mereka beralasan bahwa itu tidak sesuai dengan akidah keagamaan mayoritas yang ada di Kota Banten. Seperti apa videonya? Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dulu adalah Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat yang mendukung pembentukan Provinsi Banten dan mendukung pembentukan DPRD Provinsi Banten. Oleh karena itu harapannya adalah anggota Dewan DPRD Provinsi Banten menunaikan tugasnya dengan baik, dan itu adalah harapan awal ketika pemekaran terjadi. Gunakan haknya untuk yang kita sebut hak interpelasi, minta penjelasan. Gunakan haknya yang kita sebut hak angket, penyelidikan. Gunakan haknya untuk menyatakan pendapat, dan pernyataan pendapat anggota DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendukung rakyat Banten adalah tolak PIK 2. Nyatakan oleh DPRD Provinsi Banten. Ini tuntutan rakyat Banten. Ini harapan masyarakat juga Jawa Barat untuk memekarkan Banten ini. Jangan hianati aspirasi rakyat khususnya Banten ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, bahwa kita harus segera membongkar semua lambang naga di PIK 2. Aparat pemerintahan kita dukung dan kita akan semua support, bantu membongkar naga di PIK 2. Ganti dengan Garuda. Negara kita lambangnya Garuda, bukan naga. Negara ini bukan negara Cina. Negara ini tidak boleh dikuasai oleh Cina-Cina jahat. Saudara-saudara sekalian, pribumi harus bangkit. Cina jahat usir. Aguan usir. Kemarin katanya sedang di luar negeri. Maka kita harapkan jangan kembali lagi ke sini. Antoni Salim jangan kembali lagi ke sini. Usir naga-naga itu. Insya Allah bulan Ramadan adalah syahrul jihad, bulannya perjuangan, syahrul fath, bulannya kemenangan. Maka ayo berjihad dengan segala kemampuan kita untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, mengalahkan penjajah, usir Cina-Cina jahat itu. Pribumi harus berdaulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran etnis Tionghoa atau orang-orang Cina justru merekalah yang berandil untuk memajukan perekonomian di setiap wilayah negeri ini. Sadar atau tidak sadar, semua pemerintah daerah harus mengakui bahwa dengan hadirnya suku ataupun etnis Tionghoa ini, dengan kehadiran mereka, maka
perkembangan daerah begitu cepat, dibangunnya ruko-ruko, bahkan dibangunnya fasilitas umum, serta segala kebutuhan pokok yang selama ini mungkin sulit untuk didapatkan dengan hadirnya etnis Tionghoa. Mereka dengan kebiasaan berdagang atau berjualan, maka penduduk-penduduk daerah di mana mereka tinggal, mereka akan dipermudah dengan hadirnya etnis Tionghoa ini. Dan itu sebabnya toleransi sangat-sangatlah dibutuhkan dalam kondisi ini. Tetapi lain dengan wilayah Banten, merasa bahwa Banten ini bisa berdiri sendiri tanpa melihat betapa banyaknya orang-orang Tionghoa atau etnis Tionghoa tinggal di sana, sehingga perkembangan daerah atau wilayah di Banten ini sangat pesat, seperti perumahan, mal, rumah sakit, dan juga banyak lagi yang bisa dikatakan itu lahir dari pengusaha-pengusaha Tionghoa. Dan tentu saja ketika mereka berhasil di wilayah tertentu seperti Banten, mereka juga membutuhkan prasarana atau tempat tinggal yang sesuai dengan perekonomian mereka. Dan dengan kemampuan atau desain yang sesuai dengan etnis mereka, tidak ada salahnya mereka membangun seperti apa yang ada di dalam keimanan mereka. Kalau seandainya toleransi dijunjung tinggi, tentulah hal seperti ini, mendemo bahkan merencanakan ingin membongkar patung naga yang telah dibangun, itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, semoga pemerintahan daerah ataupun pusat dapat memberikan kebijakan dalam persoalan ini. Kedua, saya minta besok jika ada lagi aksi ya untuk membela warga Banten, tolong Bang Ahmad Kosinudin, Bang Azamkan atau siapapun ini diamankan. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri, betul atau tidak? Ya, nggak boleh lagi. Dan saya memberikan peringatan keras kepada para preman-preman. Kau yang dibayar 300.000, 400.000, hei kau warga bangsa, kau ingat itu ya. Yang ada di Banten itu adalah anak cucumu. Kecuali kau memang orang yang direkayasa untuk hadir di sana. Kami katakan, jangan kau katakan kau berani sampai kau melawan kami, emak-emak, dan kami advokat Mor PTR PIK 2. Allahu Akbar. Demikian subhanallah kabil izzati amma yasifun wa salamul mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernyataan sikap aksi perlawanan rakyat Banten, tuntutan dan perlawanan rakyat Banten pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025. Kami menyatakan kebangkitan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap kezaliman rezim oligarki yang berperan sebagai negara dalam negara dan merampok daulat rakyat di PSN PIK 2. Sejalan dengan itu, dengan ini kami menyatakan, pertama, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut status PSN PIK 2 dan menghentikan proyek PIK 2. Kedua, menuntut DPR RI membentuk Pansus PIK 2 guna menemukan berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam PSN PIK 2. Ketiga, meminta BPK RI melakukan audit investigatif
secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN PIK 2. Keempat, menuntut TNI dan Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam pelaksanaan PSN PIK 2, termasuk menggunakan preman bayaran, mengancam dan meneror rakyat. Kelima, meminta Presiden Republik Indonesia menjamin terwujudnya proses hukum terhadap para pimpinan oligarki yang terlibat kejahatan, yaitu kejahatan state corporate crimes, terutama Jokowi, Aguan, Antoni Salim, Airlangga Hartanto, dan Tommy Winata, serta lain-lainnya. Keenam, menuntut pemerintahan Prabowo, DPR, dan lembaga terkait lainnya memproses ganti rugi moral dan material bagi rakyat yang menjadi korban PSN PIK 2. Ketujuh, menuntut DPRD Provinsi Banten dan PJ Gubernur Banten untuk menjadi penyambung aspirasi rakyat Banten serta berdiri bersama rakyat Banten yang menolak keberadaan PSN PIK 2 serta ikut menjaga kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan terutama oleh Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Kami ucapkan terima kasih. Serang, Banten, 13 Februari 2025. Jawara Ulama Rakyat Banten dan Gerakan Rakyat Anti Oligarki. Terima kasih. Itulah pernyataan sikap kami rakyat Banten. Dua, saya minta besok jika ada lagi aksi ya untuk membela warga Banten, tolong Bang Ahmad Kosinudin, Bang Azamkan atau siapapun ini diamankan. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri, betul atau tidak? Ya, nggak boleh lagi. Dan saya memberikan peringatan keras kepada para preman-preman. Kau yang dibayar 300.000, 400.000, hei kau warga bangsa, kau ingat itu ya. Yang ada di Banten itu adalah anak cucumu. Kecuali kau memang orang yang direkayasa untuk hadir di sana. Kami katakan, jangan kau katakan kau berani sampai kau melawan kami, emak-emak, dan kami advokat Mor PTR PIK 2. Allahu Akbar. Demikian subhanallah kabil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Iya, perlu dipahami bahwa segala sesuatu pembangunan yang terjadi di provinsi manapun tentulah sudah mendapatkan izin atau mungkin pengesahan dari pemerintah daerah setempat. Lagi-lagi alasan ini seperti diada-adakan karena mungkin ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dengan jumlah penduduk yang ada seperti di sebuah kota yang dibangun, yaitu Pantai Indah Kapuk. Nah, kalau ternyata di sana adalah mayoritas beragama Buddha, tentu patung naga itu adalah sebuah lambang keyakinan daripada mereka. Dan tentunya pemerintah pusat bahkan para pejabat sudah memikirkan jauh tentang apa yang harus dibangun di sana. Dan biasanya sebelum satu wilayah dibangun, gambar atau denah ataupun struktur bahkan perencanaan pembangunan itu sudah disampaikan kepada
pemerintah daerah setempat. Namun lagi-lagi alasan agama yang membuat akhirnya demo ini harus terjadi. Nah, kita akan nantikan saja bagaimana keputusan pemerintah pusat, baik dari menteri ataupun gubernur, atau juga pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembangunan wilayah daerah dimanapun di provinsi negeri Indonesia ini. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak saudara sudah menyaksikan video ini, dan kiranya kita semuanya diberkati Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.